Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhastuti dan rekan saya. Saya Mujrika Merasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang risk identification dari perusahaan digital media utama Maxima. Agenda yang kami bawakan ialah yang pertama, penjelasan singkat mengenai perusahaan. Yang kedua, rencana dan proses yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengkategorikan dan mengidentifikasi komponen aset. Yang keempat, yaitu mengklasifikasikan aset terpenting bagi perusahaan. Dan yang terakhir, identifikasi ancaman aset. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Mujrika. Dipersilakan. Oke, yang pertama yaitu company profile. Perseroan didirikan pada tanggal 15 September 2015 dengan nama PT Digital Marketing Solution. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Digital Media Tama Maxima atau yang disingkat dengan DMMX berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular pada para pemegang saham perseroan nomor 31 tanggal 23 Januari 2019. Jadi DMMX ini merupakan penyedia platform digital trade marketing dan pengiklanan berbasis cloud. Yang kedua yaitu plan dan organize the process. Plan-nya yang pertama, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Yang kedua, perdagangan besar piranti lunak. Yang ketiga, perdagangan besar suku cadang elektronik. Yang keempat, perdagangan besar peralatan telekomunikasi. Yang kelima, yaitu aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Yang keenam, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. Yang ketujuh, periklanan. Yang kedelapan, aktivitas jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Yang kesembilan yaitu aktivitas perusahaan holding. Organize the process. Kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, menjalankan usaha perdagangan besar piranti lunak, menjalankan usaha perdagangan besar suku cadang elektronik, menjalankan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, menjalankan usaha aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, menjalankan usaha aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. 7. Menjalankan usaha periklanan. Yang ke-8, menjalankan usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Nah, kegiatan usaha penunjang yaitu menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Desi. Pada Desi dipersilakan. Yang ketiga, kategori dan inventory komponen aset. Komponen sistem tradisional terdiri dari manusia, prosedur, data, dan hardware. Manusia, komponen DMMX-nya yaitu karyawan, manajemen risiko sistem komponen, kepercayaan karyawan, dan staf lainnya. Yang bukan karyawan, manajemen risiko sistem komponennya yaitu orang yang dipercayai oleh organisasi dan musuh. Komponen sistem tradisional, yang kedua prosedur, komponen DMX-nya prosedur, manajemen risiko sistem komponennya IT dan prosedur standar bisnis, IT dan prosedur sensitif bisnis. Yang ketiga data, komponennya informasi, manajemen risiko sistem komponennya transmisi, proses, dan penyimpanan. Yang terakhir, hardware, komponennya sistem perangkat, komponen jaringan, manajemen risikonya sistem keamanan perangkat, dan komponen internet. Selanjutnya, manusia atau SDM adalah hal yang paling terpenting di setiap perusahaan. Karena dengan SDM, perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan. Keseimbangan internal tersebut mencakupi tujuan, sasaran, serta aktivitas dari berbagai pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Di perseroan SDM terbagi menjadi dua, yaitu karyawan dan bukan karyawan. Karyawan merupakan aset terpenting dan juga resiko terbesar bagi perusahaan. Di sini perseroan membuat program retensi karyawan, menerapkan insentif dan mekanisme penghargaan, serta memberikan peluang untuk pertumbuhan dan jalur karir yang tepat bagi setiap karyawan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.
bukan karyawan terdiri dari investor, angkutan, konsultan, notaris, dan biro administrasi efek. Prosedur dalam sebuah perusahaan terbilang sangat penting, khususnya untuk membantu proses perkembangan dan kemajuan perusahaan itu sendiri. Setiap unit kerja di perseroan telah memiliki prosedur dan panduan umum dalam menerapkan sistem manajemen risiko dalam rangka menjamin kepentingan dan aset perseroan. Perseroan melakukan pekerjaannya sesuai standar prosedur kerja dan mengawasi pemenuhan kewajibannya terhadap pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, data. Data memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan suatu perusahaan. Perusahaan membutuhkan penyusunan data baik agar dapat membantu para pengusaha maupun manajernya dalam mengambil sebuah keputusan. Kemampuan analitis DMMX atas data pelanggan memberikan umpan balik yang dapat semakin mendukung upaya pemasaran. Ketika pasar menjadi semakin kompleks, pengendalian data dan informasi sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di industri retail. Dengan memanfaatkan teknologi seperti analitik canggih, machine learning, dan teknik pemasaran yang dipersonalisasi, retail dapat merampingkan operasi retail mereka yang rumit dan menciptakan nilai yang sangat besar melalui transformasi bisnis mereka ke ranah digital. Hardware. Di dalam suatu perusahaan menjaga keamanan perangkat penting untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Perseroan memitigasi risiko yang timbul dari ketergantungan ini dengan menjaga kesinambungan pasokan perangkat keras, yakni dengan menjaga hubungan dengan berbagai pemasok agar mengurangi ketergantungan terhadap pemasok tunggal. Yang keempat, classifying the most important asset. Dari aset-aset yang sudah dibacakan tadi, manusia dan data adalah aset terpenting dari perusahaan. Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya, khususnya di industri yang digital. Kualitas sumber daya manusia krusial untuk bersaing, sehingga manajemen perseroan menaruh perhatian besar terhadap sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan dasar mencakup skill individu hingga kerja sama tim. Data sangat penting bagi perusahaan, apalagi perusahaan berbasis digital yang semuanya serba virtual. Tanpa informasi yang relevan, tidak ada program kerja yang cocok dengan kondisi pasar dan global. Teknologi bukan alat utama, tetapi dapat menjadi salah satu media penunjang pencarian data yang handal. DMMX memanfaatkan kemampuan pemrosesan data, penyimpanan, daya komputasi, dan kemampuan analitik berbasis cloud. Memanfaatkan data yang dikumpulkan dari signage atau layar digital, CMS berbasis cloud ini menghasilkan laporan serta informasi prediktif bagi klien. Data-data yang berisi informasi perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya sangat diperlukan, sehingga harus benar-benar dijaga kerahasiaannya serta keamanan data tersebut. Yang kelima, trade identification dan asset priorities. Ancaman-ancaman yang timbul dari aset-aset tersebut, yaitu yang pertama, spionase atau pelanggaran. Yang kedua, kesalahan manusia. Yang ketiga, kegagalan atau kesalahan perangkat lunak teknis. Yang keempat, pemerasan informasi. Yang kelima, kontrol yang hilang, tidak memadai atau tidak lengkap. Terus penyimpanan kualitas layanan dari penyedia layanan, sabotase atau vandalisme, bencana alam, software attacks, pencurian, dan kegagalan atau kesalahan perangkat keras teknis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Desi Nurhastuti dengan rekan saya, Mujrika Merasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.